Shalom, saudara-saudara. Apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik saja? Puji Tuhan. Tuhan telah menjaga dan menolong kita di masa-masa sulit ini. Amin. Saudara, kita kembali mendengar renungan tentang sabar dalam kesesakan bagian kedua. Kita akan kembali membaca ayat dalam Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, kita telah melewati bagian pertama, yaitu tentang pengertian sabar dalam kesesakan. Dan bagian yang kedua ini adalah kesanggupan untuk sabar dalam kesesakan. Kita harus punya kesanggupan untuk sabar dalam kesesakan, sehingga kita bisa melewati kesesakan dan kesulitan hidup ini. Saudara, kita bisa sanggup karena kita yakin bahwa semua ada dalam tangan Tuhan. Ya. Keyakinan bahwa semua masalah bahkan hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Untuk bisa sabar tanpa mengeluh, tanpa protes, dan tanpa kecewa adalah yakin bahwa hidup ini dan semua masalahnya ada di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan yang menciptakan dunia ini bisa mengatur semua dengan sempurna, apalagi tentang hidup kita, Tuhan pastilah bisa mengatur. Bahkan dia telah merancang semua dengan sangat baik. Saudaraku, hidup kita berharga di mata Tuhan. Jangan kita khawatir kalau Tuhan tidak memperhatikan kita. Jangan kita ragu kalau Tuhan kurang mempedulikan kita. Hidup kita di tangan Tuhan dan kita berharga di matanya. Bahkan Alkitab katakan, sehelai rambut di kepala pun dihitung. Dan kita lebih berharga dari burung-burung pipit, bahkan kita lebih berharga dari semuanya. Karena itu saudaraku, marilah kita mau serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan yang memiliki dan mengatur hidup kita. Yang kedua saudaraku, sabar dalam kesesakan. Kita bisa sanggup untuk sabar dalam kesesakan adalah kalau kita mengetahui bahwa ada penyelesaian terbaik dari Tuhan. Mengetahui ada penyelesaian yang terbaik dari Tuhan. Tidak semua masalah, saya ulangi, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Semua masalah, semua persoalan hidup, ada jalan keluar, ada penyelesaiannya. Tuhan punya cara, Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Saudaraku, Rasul Paulus berkata bahwa persoalan-persoalan itu biasa, dan kalau kita sudah nggak sanggup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Roma 10 ayat 13. Saudara, ada jalan keluar, ada penyelesaian. Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya untuk masalah yang kita hadapi. Tuhan sudah menetapkan cara dan Tuhan sudah menetapkan waktu untuk penyelesaiannya. Percayakan masalahmu kepada Tuhan. Kita akan tetap bisa sabar dalam kesesakan kita. Yang ketiga, saudaraku, mengetahui Tuhan memberi kekuatan pada kita. Saudaraku, penting untuk tetap sabar dalam kesesakan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberi kita kekuatan. Bahwa Allah pasti memberi kita kesanggupan untuk menyelesaikan semua. Dan apapun persoalannya, ada kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan berikan untuk kita. Tidak selalu masalah hidup ini selesai sesegera mungkin. Tidak semua persoalan kesesakan hidup secepat yang kita inginkan itu berakhir. Tetapi saudaraku,
kita tahu Tuhan sanggup memberi kita kekuatan. Bukan hanya waktu yang ngaret, saudaraku, tetapi masalah juga bisa ngaret. Tetapi penyakit juga bisa ngaret, berkepanjangan. Jika hal itu terjadi, saudaraku, tentu kita sudah sampai lelah hati, lelah pikiran, lelah batin. Saudaraku, semua sudah menjadi beban dalam hidup kita, bahkan kita sudah kerahkan semua daya upaya, tapi semua juga belum bisa selesai berakhir. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita kuat menghadapi semuanya. Kembali Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Saudaraku, Rasul Paulus memberitahu kita bahwa ada sumber kekuatan yang bisa memampukan kita. Ada sumber kekuatan yang memberi kita kesanggupan untuk menanggung semua beban. Berada di dalam Dia berarti berada dalam sumber kekuatan. Berada di dalam Tuhan, itulah yang bisa membuat kita kuat dan tetap sabar dalam kesesakan sehingga sanggup melewati kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.